Bab 673. Penentuan. Setelah istirahat sejenak, Menteri Konoha keluar dan mengumumkan dengan lantang, babak selanjutnya adalah babak penentuan dari kompetisi kendo ini. Hiro Kamaguchi akan menghadapi Masao Kenji. Mengikuti kata-katanya, Hiro Kamaguchi keluar dan membungkuk ke tribun. Ada tepuk tangan meriah, dan beberapa kerabat wanita cantik di tribun tertawa dan berkomentar, Hiro Kamaguchi ini sangat cakap, dia bahkan mengalahkan Ryuzaki Otori yang perkasa hanya dengan satu gerakan. Kali ini, dalam pemilihan menantu, dia pasti menang. Ya, kita bisa melihat bahwa Hiro Kamaguchi bertekad untuk menang, dan di antara semua pria yang hadir, dialah satu-satunya yang paling layak menjadi suami Yumiko. Mendengar itu, Hanako yang duduk di sebelah Yumiko, tidak tahan dengan obrolan-obrolan ini, dia tersipu dan benar-benar ingin membantah dengan keras, berhenti bicara omong kosong. Di antara semua pria di dunia, hanya Tuan Kenji Harimurti yang paling layak menjadi pendamping nona muda. Namun, dia hanya bisa memprotes dengan keras di dalam hatinya, karena semua wanita itu adalah kerabat kaisar, dan dia hanyalah seorang pelayan di samping yang mulia Yumiko, dan dia harus berperilaku sesuai dengan statusnya. Jangan marah, diamlah, tuanmu akan segera bertarung. Hanya Yumiko yang paling mengerti pikiran Hanako, dan hanya Yumiko yang bisa menjaga emosi Hanako, katanya lembut, lalu menunjuk ke lapangan sambil tersenyum. Di sisi itu, Kenji Harimurti sudah memasuki lapangan tanding di bawah kepemimpinan wasit. Setelah perkenalan Menteri Konoha, Kenji Harimurti juga harus membungkuk kepada kerabat kerajaan di tribun. Namun, terdengar suara tawa yang tidak bersahabat dari tribun. Aku pernah mendengar orang mengatakan bahwa orang ini baru saja datang dari kampung. Pangeran Shigeo awalnya berencana untuk merekomendasikan Ieyasu Takano, tetapi orang ini menemukan Pangeran Shigeo dan mengatakan bahwa neneknya adalah putri mahkota dari era Showa. Pangeran Shigeo dengan enggan memberinya tempat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan. Saya juga mendengar bahwa orang ini sia-sia. Dia tinggal bersama Ryuzaki Otori di halaman Pangeran Shigeo. Kerjanya hanya tidur dan makan. Ryuzaki Otori bahkan tidak mau repot-repot memperhatikannya. Hahaha, semua orang tertawa bahagia. Beberapa wanita cantik di sana juga menambahkan bahan bakar ke dalam diskusi. Pria bernama Masao Kenji ini ingin jadi menantu, dia hanya kodok yang ingin makan daging angsa. Namun, ada satu hal yang harus dipuji. Keberuntungan pria itu benar-benar sangat bagus. Laki-laki itu hanya seekor kelinci. Hahaha, ada lagi tawa yang meledak. Dalam kompetisi kendo ini, setiap lawan yang ditemui pria ini dalam undian, entah mengalami cedera pergelangan tangan yang bahkan tidak bisa mengangkat pisau kayu, atau kelelahan karena berkelahi dengan orang lain, dan dia sama sekali tidak perlu bertarung. Anda katakan, bukankah orang ini sangat beruntung? Hehe, maka kodok yang hanya ingin makan daging angsa ini hanyalah kodok yang mendapat keberuntungan. Hahaha. Tawa itu terdengar lagi. Ejekan berlanjut, dan seorang pria berkata, tapi menurut saya, keberuntungan orang ini akan segera berakhir. Itu tidak akan bertahan lebih dari 1 detik. Diperkirakan dia akan dikalahkan lebih buruk daripada Ryuzaki Otori. Hiro Kamaguchi bisa menyentuhnya hanya dengan jari kelingkingnya, dan orang ini akan jatuh ke tanah dan menjadi anjing mati. Hahaha, tawa itu terdengar lagi. Wajah Hanako memerah, dan dia tidak tahan lagi. Yumiko dengan cepat meraih tangannya dan memberinya tatapan kode agar diam. Mirip dengan anggota keluarga kerajaan yang menonton ini, di sisi lain, Pangeran Shinji juga tidak menganggur. Dia terkekeh, dan mengejek dari udara, Pangeran Shigeo, pangeran ini benar-benar mengagumimu. Kamu mendorong badut tingkat rendah seperti Masao Kenji untuk bersaing dalam ilmu pedang, apakah itu berarti tidak ada lagi pemuda berbakat yang tersedia di rumah pangeranmu? Jika Anda benar-benar tidak memiliki siapapun untuk digunakan, Anda dapat memberi tahu saya. Seekor anjing saya berikan kepada Anda akan lebih baik daripada badut yang Anda usir. Hahaha, Pangeran Shinji tertawa terbahak-bahak. Pangeran Shigeo sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Hormati semua orang, jangan ribut lagi. Aku harap bisa menonton pertandingan yang penentuan ini dengan tenang. Tidak peduli seberapa sabar Yumiko, dia tidak tahan dengan penghinaan tanpa dasar mereka terhadap Kenji Harimurti. Seekor anjing sebentar, badut sebentar, kodok sebentar. Yumiko benar-benar ingin menamparkan mereka beberapa kali, lalu memberitahu mereka dengan serius, Kenji Harimurti adalah suamiku. Yang mulia Yumiko berbicara, dan tribun menjadi lebih tenang. Kecuali Pangeran Shigeo, yang memiliki wajah tertekan, seolah-olah telah makan bangku, sebagian besar yang lain tampaknya sedang menonton kesenangan, menonton dengan penuh minat, menunggu badut mempermalukan dirinya sendiri. Setelah memberi hormat, Kenji Harimurti berjalan kembali ke pinggir lapangan di bawah kepemimpinan wasit.
Saat melewati Ryuzaki Otori, terdengar suara, jika kamu tidak ingin menjadi cacat, berinisiatiflah untuk menyerah. Ryuzaki Otori menatapnya dengan dingin, dan berkata tanpa emosi, pedangnya sangat berat. Harus dikatakan bahwa di balik penampilan keren Ryuzaki Otori, sebenarnya ada hati yang lembut. Tenzhi Harimurti saling berhadapan sambil tersenyum, dan bercanda, tidak masalah, dia tidak bisa mengalahkanku. Dan aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Nyatanya, pedangku juga sangat berat. Dia merasa ada yang tidak beres, dan menepuk pisau kayu di tangannya lagi, sepertinya salah. Aku tidak pernah berlatih kendo, jadi saya harus mengatakan, sebenarnya, tongkat pemukul anjing saya juga sangat berat. Ryuzaki Otori menggerakkan sudut mulutnya, dan berkata dengan jijik, pria yang putus asa, bodoh, sombong, dan arogan. Berbicara dengan orang sepertimu, aku malu. Tenzhi Harimurti benar-benar tidak mengerti kebiasaan berbicara kelompok orang timur ini, jadi dia berkata, aku malu, sekarang dan kemudian, mungkin mencoba untuk mengungkapkannya secara maksimal, semacam penghinaan yang datang dari lubuk jiwanya. Rumput. Tenzhi Harimurti tidak peduli untuk memperhatikannya, dan terus berjalan kembali ke sela-sela untuk berdiri diam. Dia mungkin tidak bisa memahami kutukan nasional yang diberikan kepadanya. Di sisi lain di seberangnya, Hiro Kamaguchi memegang pisau kayu di lengannya dan menghadapnya dengan bangga. Pada saat ini, Ieyasu Takano datang ke sisinya seperti pencuri ayam, menunjuk ke arah Tenzhi Harimurti yang berlawanan, dan berkata dengan sinis, Hiro Kamaguchi, kamu berjanji padaku bahwa selama kamu bertemu dengannya dalam pertempuran, kamu pasti akan membantuku memberi dia pelajaran. Hiro Kamaguchi berkata dengan arogan, itu hanya tikus yang malang, mengapa repot-repot? Tapi karena aku berjanji padamu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Meskipun aku tidak tertarik untuk pergi memberi tikus itu pelajaran, tapi untukmu, aku bisa membuat pengecualian. Takano Ieyasu berkata dengan bersemangat, oke, selama kamu menepati janjimu. Dia memandang Tenzhi Harimurti di sisi yang berlawanan dengan gentar, dan mencibir, Masao Kenzi, kamu orang yang malang, segera, aku akan melihat bagaimana kamu menangis. Bab 674. Permainan yang menentukan. Setelah kedua belah pihak siap, Menteri Konoha mundur ke sela-sela dan mengumumkan dengan suara keras, kompetisi dimulai. Stand penuh tawa, dan tidak ada ketegangan seperti adanya pertempuran besar. Sebaliknya, mereka semua sepertinya sedang menonton pertunjukan monyet, ingin melihat postur seperti apa yang badut Masao Kenzi ketika dipukuli. Tenzhi Harimurti berjalan ke lapangan, dan Hiro Kamaguchi juga berjalan ke lapangan. Keduanya berdiri saling berhadapan. Hiro Kamaguchi sama sekali tidak memperhatikan Tenzhi Harimurti, dan berkata dengan dingin. Masao Kenzi, saya tidak tertarik memukulmu, sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menamparkan dirimu sendiri beberapa kali, dan kemudian meminta maaf kepada Takano Ieyasu. Selama kamu melakukan apa yang aku katakan, aku akan maju untuk menjamin bahwa dia akan memaafkanmu. Wajahnya sangat arogan, ini benar-benar cara pria besar menyendiri memperlakukan pria kecil. Tenzhi Harimurti memandangnya dan bertanya, maaf, kenapa kamu tidak memberitahuku siapa kamu dan apakah aku perlu kamu maju untuk menjaminku? Tribun mendidih lagi. Orang ini sepertinya sombong. Hiro Kamaguchi jelas tidak ingin menyakitinya, tapi orang ini tidak hanya tidak menghargainya, dia juga berani berbicara tidak hormat. Apakah dia mencari kematian? Dia hanya badut, tapi juga pasien mental jiwa. Semua kerabat dan kerabat kaisar yang menyaksikan kompetisi saling memandang dengan jijik. Di sisi lain, Takano Ieyasu tertawa diam-diam, orang ini bodoh sekali. Berani memprovokasi Hiro Kamaguchi, orang ini sudah mati. Hiro Kamaguchi tampaknya sangat marah, dia menatap Tenzhi Harimurti dan berkata, pria sombong, berani menyinggung perasaanku, apakah kamu tidak takut dipukuli sampai mati olehku? Dia mengatakan Tenzhi Harimurti sombong, dan dia sepertinya tidak memikirkan sikapnya sama sekali. Mungkin menurutnya, dia adalah dewa, dan Tenzhi Harimurti adalah semut yang dia pandang rendah. Tidak perlu untuk berbicara tentang bagaimana para dewa memperlakukan semut. Anda bersikap sopan, tetapi semut berbeda. Semut lemah, jadi mereka harus menghormati yang kuat. Tenzhi Harimurti sama sekali tidak setuju dengannya, dan bertanya dengan tenang, Hiro Kamaguchi, kudengar kamu adalah murid yang dipilih oleh Sekte Bumi Kaisar. Aku ingin tahu apakah kamu mengenal pendekar pedang bernama Ajinomoto Kentaro. Apa yang tiba-tiba orang ini sebutkan tentang Ajinomoto Kentaro? Ajinomoto Kentaro dulunya adalah pendekar pedang nomor 1 dari Sekte Bumi Kaisar, meskipun Hiro Kamaguchi dan Ajinomoto Kentaro tidak mengenal satu sama lain, dia pernah mendengarnya. Apalagi, Hiro Kamaguchi juga mengetahui bahwa Kentaro Ajinomoto tewas, konon ia meninggal akibat luka serius dalam duel dengan seseorang di 4X. Masao Kenzi, apa maksudmu dengan tiba-tiba menyebut Ajinomoto Kentaro?
Kenzi Harimurti menunjukkan senyum aneh, itu tidak terlalu menarik, aku hanya ingin tahu, apakah kamu lebih kuat dari Ajinomoto Kentaro sehingga kamu berbicara begitu keras? Baga. Hiro Kamaguchi menunjuk ke arahnya dengan marah seolah-olah dia telah ditusuk ke bagian yang sakit. Masao Kenzi, apakah kamu mengejekku? Aku tidak akan memaafkanmu, dan hari ini aku akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal. Dia mundur, menunjuk ke arah Kenzi Harimurti dengan pisau kayu, dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin mati, segera kenakan baju besimu. Kenzi juga mundur selangkah, memegang pisau kayu seperti tongkat baseball dengan santai. Dia berkata sambil menggoyangkan tangannya, aku tidak butuh baju besi. Tidak perlu banyak energi untuk berurusan denganmu. Tapi kamu, kusarankan sebaiknya kamu memakai baju besi, karena tanganku berat, jangan sampai aku tidak sengaja membuat tulangmu patah. Mendengar ini, ejekan langsung meledak dari tribun. Beberapa anggota keluarga kerajaan yang cantik semuanya memandang rendah dan menjijikkan pada Kenzi Harimurti. Apakah pria ini sengaja mencoba menyenangkan publik? Dia jelas badut yang malang, tapi dia sangat tidak tahu malu, apakah dia mencoba menarik perhatian Yumiko dan kita? Seorang wanita cantik berkimono berkata sinis, bahkan jika dia berhasil menarik perhatian kita, terus kenapa? Hahaha, masih bisakah dia selamat dari pertarungan ini? Pangeran Shinji memuji, orang bernama Masao Kenzi ini jelas-jelas idiot yang sensasional. Dia memandang Pangeran Shigeo dari kejauhan, dan berkata dengan nada mengejek, Pangeran Shigeo, udik desa yang kamu rekomendasikan terlalu lucu. Jika aku jadi kamu, dengan perwakilan idiot seperti itu, dan diejek oleh begitu banyak kerabat kerajaan, aku khawatir aku akan melakukan harakiriku. Hahaha. Pangeran Shinji tertawa 3 kali, sangat merajalela. Pangeran Shigeo melihat di matanya dan merasakan rasa malu yang mendalam. Dengan wajah gelap, Pangeran Shigeo menunjuk ke Kenzi Harimurti di lapangan dengan marah, Masao Kenzi. Aku memerintahkanmu untuk segera mengakui kekalahan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan hal-hal yang tidak tahu malu, dan kamu masih memalukan di sana. Ono Takuma dan yang lainnya mengikuti, mencemooh dan menjijikkan, keluar untukku, segera keluar. Kamu pria tak tahu malu, kamu hanya akan mempermalukan rumah Pangeran Shigeo dengan berdiri di sana. Ada banyak serak di tribun, hampir semua orang ada di sana mengutuk. Kenzi Harimurti tidak peduli tentang ini, dia memandang Hiro Kamaguchi dan berkata, ayo, lakukan dengan cepat. Maju lebih awal dan kalah lebih awal, agar monyet-monyet itu tidak bersuara. Hiro Kamaguchi mengangkat pisau kayu secara horizontal, dan tersenyum dingin, oke. Masao Kenzi, jika aku tidak sengaja memukulmu sampai mati, aku akan bersimpati padamu. Badut sombong dan bodoh sepertimu jarang terjadi. Untuk mengungkapkan simpatiku padamu, aku akan berhati-hati dan berusaha untuk tidak membunuhmu. Seringai dingin melintas di matanya, seolah-olah dia telah melihat bahwa pria ini seperti anjing malang, berlutut kesakitan, menangis dan memohon untuk belas kasihan. Pada saat yang sama, Takano Ieyasu menutupi mulutnya dan terkikik di pinggir lapangan. Melihat pria itu diejek oleh orang banyak dan akan dipukuli habis-habisan oleh Hiro Kamaguchi, dia penuh antisipasi dan kegembiraan. Tapi satu-satunya, rekan satu tim, Kenzi Harimurti, Ryuzaki Otori, menggelengkan kepalanya dalam diam. Masih dapat dimaafkan jika melakukan kejahatan, tetapi tidak mungkin hidup untuk kejahatan yang dilakukan sendiri, menurutnya. Dengan keras, tiba-tiba suara meledak di lapangan seperti guntur. Di bawah pandangan semua orang yang penuh harapan atau kegembiraan, Hiro Kamaguchi tiba-tiba melompat dan berguling ke udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua orang di luar arena bisa mendengar desingan angin kencang. Tebasan maut angin dan guntur. Hiro Kamaguchi menggunakan jurusnya lagi, tebasan angin dan petir. Untuk pamer, Hiro Kamaguchi sekali lagi menggunakan teknik pedang rahasia itu. Semua orang senang, atau terpesona, membuka mulut lebar-lebar, dan wajah mereka penuh keterkejutan. Adapun Kenzi Harimurti, hampir tidak ada yang pergi memujinya, karena mereka tahu bahwa Kenzi Harimurti pasti akan mati jika pisau itu jatuh. Yang ingin mereka lihat hanyalah sosok garang dan agung Hiro Kamaguchi serta auranya yang menakjubkan. Sudah terlambat untuk mengatakan itu, Hiro Kamaguchi menebas di udara, Kenzi Harimurti tidak menghindar atau mengelak. Sebaliknya, dia fokus pada keberuntungannya dan menutup matanya. Hiro Kamaguchi sangat menghina, dan menyeringai muram di dalam hatinya, mati. Kenzi Harimurti bergerak tiba-tiba, seolah mengayunkan tongkat dengan kuat, mengalir dengan kekuatan batin yang kuat, menghadapi pisau kayu yang datang, dan dengan cepat menyapu. Mendengar ledakan, pisau kayu yang menebas itu hancur oleh kekuatan keras. Hiro Kamaguchi merasa seolah-olah dia telah menghadapi badai tornado yang muncul dari tanah, dan seluruh tubuhnya seperti daun yang tiba-tiba terangkat di lautan badai, membuatnya menjerit dan dikirim terbang puluhan meter jauhnya. Dengan sekejap, Hiro Kamaguchi akhirnya terjatuh dengan keras.
Dia berbaring di tanah dan mengangkat kepalanya dengan susah payah, mulut dan hidungnya berdarah, dan matanya ngeri. Kamu. Puff. Hiro Kamaguchi memuntahkan seteguk darah, memiringkan kepalanya, dan pingsan di tempat. Pada saat ini, penonton diam.